bagaimana Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore Bapak, selamat sore Bu. Selamat sore. Tribuners, hari ini senang kembali bertemu dengan Tribuners tentunya dimanapun Anda berada. Saya Hasim Arfa akan memandu Anda untuk berbincang dengan dua petinggi dari tol yang ada di Makassar di sini. Di acara Tribun VIP di seri ke-39. Nah, pada sore hari ini kita sudah kedatangan dua tamu istimewa. Saya harus perkenalkan satu persatu ini kepada Anda. Yang pertama ada Ibu Deden Rohmawati. Selamat sore. Silakan Bu, disapa dulu Tribuners. Oke, selamat sore Tribuners, dan suatu kehormatan dan kebahagiaan saya ada berada di sini di Kota Makassar dan bersama Tribuners di sini. Siap. Beliau ini adalah GM Corporate Affairs Nusantara Infrastruktur, dan beliau saat ini sedang berkunjung ke Tribun, jadi kita ajak untuk ngobrol-ngobrol terkait tol di Makassar tentunya. Kemudian yang kedua ada Bapak Ismail Maliungan. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disapa Bu Pak Tribuners. Ya, Tribuners yang terhormat, selamat sore, Assalamualaikum. Senang bertemu dengan Tribuners pada siang hari ini. Siap. Beliau ini adalah Direktur Utama PT Jalan Tol Seksi 4 dan kita akan membincang terkait perkembangan jalan tol di Makassar. Dan kebetulan untuk jalan tol di Makassar ini, beliau-beliau ini adalah yang mengendalikan tentunya. Untuk pertama tentunya saya ingin berbincang dulu dengan langsung yang ada dulu di lapangan dengan Pak Ismail tentunya. Untuk tol ini Pak, selama diresmikan kemarin sejak bulan 3, gimana Pak perkembangannya? Apalagi kan masih dalam pandemi, kelancaran lalu lintasnya sudah dirasakan tentunya oleh masyarakat. Iya, Pak Hasim dan Tribuners yang saya hormati. Kita di Makassar sebenarnya ini sudah hadir mengoperasikan jalan tol sejak tahun 98, Pak. Jadi 98, kemudian 2008 kita membangun dan mengoperasikan jalan tol Seksi 4. Kemudian tahun 2021 bulan Maret, seperti Pak Hasim bilang tadi, kita mengoperasikan namanya jalan tol layang Andi Pangeran Petarani. Yeah. Nah, itu diresmikan bulan Maret, kemudian secara komersil pada bulan Mei tanggal 8 2021. Yeah. Kebenaran ini dioperasikan masih di tengah pandemi, sehingga memang dioperasikan dengan kondisi traffic yang sedang drop akibat pandemi. Nah, sejalan dengan kebijakan pemerintah, kalau hari ini kita berada di Makassar ini level 2 kalau tidak salah ya. Itu juga tentu berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat secara langsung, sehingga fungsi dari jalan tol layang Petarani ini secara satu kesatuan dari jalan tol yang ada di Makassar sudah mulai optimal. Jadi ya akan terasa mungkin di bulan-bulan ke depan ketika kondisi semakin normal, fungsi jalan tol kita ini akan semakin terasa sebagai bagian dari infrastruktur yang melengkapi sistem jaringan jalan di Makassar. Dengan ada tambahan jalan tentu saja diharapkan sebagian dari kemacetan ini bisa terurai, terutama yang mengakses ke ruas jalan Petarani tadi. Siap. Kalau kita rasakan memang Tribuners, saya rasakan dahulu kalau kita misalnya di sore hari atau di siang hari itu macetnya parah banget ini. Iya. Sekarang ini sudah
bahkan banyak saya lihat yang balap-balap lagi sudah. Betul. Jadi karena bukan hanya jalan tolnya yang bagus. Kalau Iya, bawahnya Bapak juga. lihat, mungkin kalau dicari jalan di Makassar ini yang sama dengan Veteran di bawah, saya kira kalau bukan lebih bagus, paling tidak sama. Gitu. Iya. Karena ya kita juga memang meningkatkan jalan Veterani existingnya. Iya. Kalau lihat pembagian lajurnya, kemudian juga tamannya ditata, walaupun memang masih kecil-kecil, tapi saya kira 1-2 tahun ke depan akan kelihatan, Pak Asep. Siap. Iya. Dan dahulu Pak, kalau kita lewat veteran itu selain macet, jalannya berlubang. Sekarang Pak, Alhamdulillah. sudah sangat mulus. Dan kayaknya ini jalan yang paling bagus di Makassar ini. Iya. Dan itu yang memancing anak-anak muda, adik-adik kita di sana untuk standing-standing. Itu masalah. Foto ya semuanya ya. Itu dia. Di sini menjadi tantangan tersendiri buat kita semua sebagai warga kota, bagaimana memfungsikan ini pada tempatnya. Iya. Siap. Kalau ini kan Bu, nampaknya saya secara pribadi meski Tribuners juga mungkin menganggap bahwa kayaknya inilah bentuk jalan tol yang paling jadi contoh ini Bu kayaknya. Bagaimana pengembangan ke depan dari Nusantara Infrastruktur untuk Makassar sendiri? Oke. Alhamdulillah Pak Is ya, kalau memang dijadikan salah satu contoh tol di Indonesia mungkin ya. Dan memang kalau kebetulan memang Vetarani Flyover ini sudah banyak juga menerima banyak penghargaan baik dari dalam dan luar negeri. Nah, kami di Nusantara Infrastruktur nih sebagai holdingnya yang mengelola beberapa sektor sebenarnya, tidak hanya tol, tetapi tol ini di bawah naungan Marga Utama Nusantara itu mengelola 4 aset tol. 2 di Makassar, itu Pak Is ini komandannya, dan 2 lagi kami ada di Jakarta. Itu mungkin Tribuners mungkin yang ke Jakarta pun sering menggunakan tol ABSD kami dan juga tol JLB. Nah, kedepannya tentunya kita tetap memelihara tol-tol kita yang sudah ada termasuk Vetarani untuk tetap memperhatikan keselamatan dan estetika, baik dari kenyamanan pengguna jalan maupun keindahan dari jalannya, dan juga tetap mencari potensi-potensi untuk perkembangan new project lagi, project-project baik di Makassar maupun di luar kota Makassar untuk pengembangan tol seiring dan sejalan dengan program pemerintah untuk mempercepat pembangunan tol di Indonesia. Kan kemarin MNP Bu dalam grand desainnya saya lihat di kementerian itu akan ada juga tol ke situ. Apakah itu juga jadi bagian dari pekerjaan nanti dari Nusantara Infrastruktur? Untuk saat ini belum, mungkin kita fokus ada di Makassar, juga ada satu masih di Jakarta. Kita berproses sesuai dengan program pemerintah juga, baik dari perizinannya dan program-program timeline yang diberikan kepada pemerintah. Iya. Mungkin menyambung tadi Bu Deden, Pak Asim tentang MNP ini. Iya. Jadi kalau sebenarnya kan Makassar Newport itu sekarang sudah beroperasi beroperasi terbatas gitu. Kemudian dibutuhkan memang seperti Pak Asim bilang, Bu Deden tadi, dibutuhkan akses untuk membuat koneksi antara jalan tol ini dengan Makassar Newport. Nah, memang pemerintah sekarang ini ada beberapa pihak yang terlibat. Jadi Pelindo kan membangun akses jalan sampai dengan di batas laut. Kemudian diminta ke Kementerian PUPR untuk membuat connectingnya. Nah, memang ternyata untuk membuat itu prosesnya cukup panjang. Nah, sekarang ini ada kesepakatan yang sudah di lead oleh pemerintah pusat bahwa teman-teman di Pelindo itu membebaskan lahannya, tentu dibantu dengan pemerintah kota untuk eksekusinya. Kemudian Kementerian PUPR akan membangun jalannya sendiri. Nah, Kementerian PUPR ini menugaskan kami sebagai badan usaha jalan tol yang ada di Makassar, PT Jalan Tol Seksi 4 ini. Menyambung. Nah, menyambungkan itu. Nah, memang proses administrasinya sedang berjalan. Nah, tapi kita sudah dikasih range waktu bahwa itu harus berjalan dan selesai di awal 2023. Nah, sehingga kalau kita butuh waktu 1 tahun untuk membangun, Pak Hasim. Nah, tentu harus dimulai segera, paling tidak di awal tahun, insya Allah. Jadi akan ada lagi pembangunan tol Pak ini. Iya. Kontribusi kami kepada kota Makassar. Saya menarik Bu, kemarin Pak Ismail, saya kan nonton pernyataannya dari Pak Presiden, Pak Dhani Hasan, bahwa tol layang dan tol yang ada di Makassar ini seksi 4 tentunya adalah menyambungkan simpul ekonomi. Ini menarik sekali.
Gimana Bu kira-kira penjelasan lebih detailnya, karena Pak Dhani tidak menjelaskan secara detail itu. Silakan. Iya, jadi kalau Ibu Deden mungkin tambahkan nanti ya. Jadi kalau di Makassar ini kan ya ini satu kota yang lengkap saya kira ya. Kita punya pelabuhan laut yang dibangun sekarang skala internasional. Iya, betul. Kemudian ada bandara internasional, kemudian ada kawasan industri gitu. Kemudian ada kawasan bisnis di Panakukang. Nah, kalau kita lihat ini jalan tol kita di peta itu kebetulan memang menghubungkan simpul-simpul itu gitu. Jadi ada jadi bandara, pelabuhan, kemudian kawasan industri dan juga kawasan bisnis Panakukang tadi. Nah, sehingga seperti yang Pak Dhani Hasan sampaikan, seperti Pak Hasim sampaikan tadi, bahwa memang banyak juga yang mungkin belum sadar gitu, bagaimana strategisnya fungsi jalan tol ini. Nah, sebagai satu kesatuan seksi 1, 2, 3, dan 4 ini, memang sekarang ini saya kira kalau warga kota yang rasakan ya, coba dibayangkan kalau tidak ada jalan itu. Bagaimana bisa kita ke bandara dengan cepat? Bagaimana logistik ke pelabuhan ini bisa lancar? Gitu. Iya, saya kira itu fungsinya. Siap. Terkait itu juga Pak, yang menarik juga ini adalah teknologi yang di tol ini. Kita masuk sedikit ke teknis tol ini terus, karena ini kan juga berkaitan dengan keselamatan berkendara kita. Teknologi apa sebenarnya yang digunakan sehingga kemarin Pak Menteri dan beberapa juga lembaga memberikan penghargaan kepada tol ini? Ya, jadi kalau khususnya Petarani yang kita bangun kemarin itu, memang ini adalah teknologi terkini dalam pembangunan jalan tol. Jadi mulai dari dari konstruksi bawahnya. Kalau lihat kemarin kan kita harus pasang pondasi yang menghujam bumi yang dalam sampai 25 meter. Bayangin kalau itu dipancang itu, saya kira retak semua itu gedung-gedung. Betul Pak. Nah sekarang begitu kita bangun itu menggunakan bor, tidak ada dampak ke sekitar terhadap struktur bangunan. Getaran saja tidak ada getaran. Karena saya kemarin bertugas di DPR, lewat saja tidak ada syarat kalau dipancang Pak, saya kira retak semua. iya. Kemudian kita naik gitu, kalau saya kira pile cap, kemudian kolom itu juga sudah dibangun dengan teknologi terkini. Tapi yang tidak kalah pentingnya itu adalah yang namanya pier head. Jadi kalau dulu bayangin kalau kita harus pasang pier head itu dari di atas itu. Kalau dulu kan ada teknologi sosro bahu Pak, yang dipasang sejajar dulu kemudian diputar. Tapi sekarang pada pembangunan dulu Pak ya. Sekarang ada teknologi yang baru lagi, namanya Aluma System. Itu yang kita terapkan di sini. Jadi memasang pier head tadi itu benar-benar menggunakan tiang kita sudah bangun. Jadi tidak ada lagi orang bilang peranca-peranca itu tidak ada lagi yang ke jalan. Kalau bukan teknologi itu, seluruh Petarani kita tutup waktu pelaksanaan. Tapi karena ada itu hanya ya memang terganggu, tapi sebagian masih bisa dilewati gitu. Nah, kemudian naik ke box girder. Nah, box girder ini ya memang juga itu memang sudah di tempat lain sudah ada yang pakai, tapi saya kira khusus di Indonesia Timur ini masih sangat terbatas dan salah satunya di Petarani ini gitu. Nah, kemudian ketika itu di erection, kita ada namanya double gantry. LG launching gantry yang double balancing. Nah, itu diterapkan di sini. Kalau dulu kan satu-satu. Iya, Pak. Satu-satu. Nah, kemudian ini juga karena butuh percepatan, di sini pemecahan rekor ini kita pecahkan kemarin. Range bentang kita punya satu kolom ke kolom itu kan 50 meter tuh. Nah, di tempat lain 7 hari, 10 hari. Di sini ada sampai 4 hari saja kita lakukan. Padahal musim hujan itu, Pak. Iya, musim hujan cepat juga. Musim hujan, musim pandemi lagi. Jadi itu. Nah, kemudian itu termasuk teknologi expansion joint. Kalau expansion joint itu kalau ada sambungan jembatan gitu. Nah, ini juga kemarin yang dipuji sama Pak Menteri. Expansion jointnya. Ya karena dibandingkan dengan satu ruas jalan yang lain gitu ya. Saya tidak usah bilang di sini gitu. Sampai Komisi 1 DPR RI apa Komisi 5 ya? Komisi 5, Pak. Bilang kok di sini bisa bikin mulus, di sana kok begitu gitu. Iya, betul. Gitu. Ya, karena ya tadi terobosan-terobosan improvement yang kita lakukan. Termasuk tadi setelah itu jadi struktur ini kan harus dijaga untuk jangka panjang karena ini kan untuk perencanaan bukan lagi 50 tahun, 100 tahun ke depan gitu. Ini harus dijaga sehingga dipasang namanya SHMS. Itu Structural Health Monitoring System.
Jadi kesehatannya ini struktur, ada instrumen-instrumennya. Kita teman-teman yang di engineer itu tinggal pantau dalam satu ruang monitoring saja. Dilihat, oh ini ada, ini masih aman, ini masih aman. Tinggal membaca warna saja. Jadi, ini ada sakit ginjal, apa, iya, jadi kan ini jalan tol pertama yang memakai itu jalan tol ini. Termasuk, jadi jalan tol ini juga dibuat 3 dimensinya, Pak. Jadi di 3 dimensi cuma karena terlalu berat di HP agak susah karena sudah gigabyte gitu. Tapi kalau di running di laptop yang speknya tinggi gitu, kita bisa lihat sedetil-detilnya ini dengan memutar-mutar ini struktur bukan animasi, realitanya gitu. Nah, sehingga bagaimana kita melakukan maintenance-nya ke depan bisa lebih baik. Nah, hal-hal itu yang inovasi-inovasi yang dilakukan di sini. Nah, nyambung lagi sedikit, berdasarkan pengalaman yang ada di situ, kita sedikit di depan mata akan bangun tadi akses Makassar Newport, walaupun lebih pendek tapi dia juga layang gitu. Nah, teknologi kita sudah punya pengalaman, insya Allah replicate ke situ. Gitu. Siap. Ibu Deden akan datang terus ini memonitor kami. Saya tadi mungkin menyambung ya, Pak, bahwa kita memang membangun strategic toll road. Iya, betul. Yang Pak Ismail tadi, mungkin tol kita tidak panjang seperti tol-tol yang dibangun di daerah lain, tapi kita memang menyambung titik-titik tadi, bahwa dari pelabuhan to city ke airport dan juga pusat ekonomi perindustrian, sehingga strategic memang toll gitu. Temanya PT perusahaan kami juga tagline-nya developing strategic toll road. Karena memang kita harus berperan serta menjadi bagian dari menumbuhkan ekonomi kawasan gitu, Pak. Iya, jadi nah kalau ada beberapa pertanyaan butuh dilanjutkan segala macam, tentu itu menjadi bagian dari kita overview ke depan gitu. Tapi strategy. Ya tentu ada tahapan-tahapan harus dilalui. Siap. Ke Ibu Deden. Ya, Pak. Kenapa Makassar yang mau dikembangkan? Makassar, tidak. Makassar itu adalah menjadi gerbang timurnya Indonesia. Kan sudah dikenal dari zaman dahulu bahwa pelaut Makassar itu sangat canggih, sangat terkenal sampai ke luar negeri, bisa mengarungi lautan dan istilahnya menjajah daerah lain. Sehingga kita melihat bahwa potensi pengembangan di timur itu memang pintunya adalah Makassar. Dan kita sudah mulai dengan jalanan tol yang awal, dan kita mengembangkan flyover Petarani. Kita juga menerima dan mendengar apa saran atau request dari pemerintah setempat, yang kebetulan juga didukung oleh pemerintah pusat, bahwa memang pengembangannya itu baik tadi seperti pelabuhan, atau mungkin nanti insya Allah ya Pak ya, setelah Makassar Newport pun nanti ada penyambungan ke yang mana, itu menjadi titik poin sehingga memang Makassar akan menjadi base dari pengembangan strategic toll road kami. Selain Jakarta ya, kami juga ada pengembangan beberapa di Jakarta. Ada juga kemarin saya baca yang waktu Pak Dhani lagi bicara bahwa Nusantara Infrastructure ini ibarat Norwegia. Dia bukan Amerika. Bukan Amerika. Small but it's beautiful. Small but beautiful, Pak. Iya. Negara lain yang sudah yang besar-besar mungkin sudah banyak. Nah, kita kecil tapi kita pelihara dengan baik dari keselamatan pengguna jalan, keindahan ataupun estetika jalan tol milik kami. Iya, sebagai apa tadi melanjutkan Ibu Deden ya. Kita kecil-kecil tapi bermutu gitu. Jadi jangan salah, kita sebagai orang Makassar ya, saya juga kadang-kadang agak narsis juga kalau temu teman-teman gitu. Jalan tol kita ini Pak, dari 64 ruas jalan tol yang ada di Indonesia yang beroperasi, penilaian jalan tol berkelanjutan namanya, lakukan Kementerian PUPR, melibatkan akademisi-akademisi dan LSM untuk menilai. Kita jalan tol terbaik di Indonesia. Ketiga. Iya. Ketiga. Iya. Jadi dari 64 ya. Dari 64. Dari 64. Iya. Iya. Jadi ya bangga juga saya bangga sebagai kita juga. Kita sebagai Makassar bangga. Saya sedikit narsis banyak boleh ya. Karena itu dia menghubungkan wilayah-wilayah strategik dan titik kumpul orang. Iya. Itu titik pergerakan. Dan kita bisa merawat, mengelola, memanage ini dengan baik. Ya, dan bukan kami yang dinilai oleh pihak yang memang kompeten. Siap. Ibu Deden dulu deh, karena Ibu Deden ini kan punya pengalaman banyak di luar negeri. Kalau itu gosip kayaknya. Banyak di luar negeri, kemudian kuliah di UK ya pertama ya. Di USA Pak. USA. Ya. Kemudian sudah keliling Eropa, kemudian Asia Tenggara. Kalau Ibu Deden melihat tol di dunia dibandingkan di Indonesia itu, apa yang menariknya sebenarnya?
Sebenarnya Pak, potensi di Indonesia itu sangat luas karena masyarakatnya juga banyak dan kita memang penduduknya tersebar luas. Dan saya rasa di era saat ini ya, di era Pak Jokowi ini, pembangunan tol itu sangat didorong ya Pak Ismail ya. Kita terus terang banyak diberi kemudahan. Kemudahan malah kadang-kadang kita digempur habis untuk memenuhi target-target pemerintah. Nah, itu berkaca dari yang sudah ada di luar negeri, banyak sekali pengembangan teknologi yang memang harus kita pelajari. Seperti apa mungkin Pak yang multi free flow itu kita akan adaptasi juga. Jadi memang teknologi-teknologi ini tim Pak Ismail mungkin maupun saya, kita harus banyak jalan-jalan juga nih supaya belajar dari luar negeri, kita bisa memberikan sharing kepada pemerintah apa yang bisa dilakukan. Tentunya setiap negara berbeda, baik dari sisi pendapatan perekonomian daerahnya juga, negara yang bagaimana kesanggupan membayar tarif tolnya juga harus kita pikirkan. Tapi memang saya lihat perkembangan teknologi untuk tol ini di negara lain sangat pesat dan terus berinovatif, sehingga di Indonesia pun kita perlu belajar itu. Sehingga dalam waktu dekat ini sedikit promosi boleh ya? Bisa, nah, kami akan mengadakan satu webinar infrastruktur. Kita mengundang beberapa regulator dan pengelola jalan tol dari luar negeri untuk proses pembelajaran juga bagi operator-operator tol di Indonesia juga. Nanti kami undang juga supaya hadir. Tanggal 8 Bu ya? Tanggal 8 Desember. Ya. Siap. Yang menarik juga Pak, kalau saya lihat tol ini, saya pernah coba satu kali di Panakuka. Kita langsung naik saja di RAF, naik, langsung sampai ke balai kota dengan cepat. Berapa menit tuh, Masih ingat nggak? Sekitar 10-15 menit. Itulah. Iya. Memang tujuannya untuk itu, Pak. Bagaimana sekali kita punya waktu, Pak ya? Bagaimana Bapak bisa cepat tiba di tujuan. Dan sebenarnya makanya itu pilihan gitu. Jadi begitu ada pilihan kan memang biasanya ada cost-nya gitu. Itulah kenapa orang bayar tarif tol. Selain tentu saja ya bagaimana tol itu kan sebenarnya kan tol itu dibangun dengan dana dari pengguna gitu. Yang dikolek oleh Badan Usaha Jalan Tol gitu. Bertahun-tahun. Jangka panjang. Iya. Sekarang kalau Pak Hasim dari Panakuka mau ke bandara. Investasinya jangka panjang. Iya. Pak Hasim mau dari Panakuka mau ke bandara itu sekitar 24 menit Pak. 24. Jadi kalau Bapak ambil Jalan Perintis Kemerdekaan misalnya sebagai komparasinya gitu, itu bisa 1 jam. Kalau kondisi ini ya, kondisi sekarang yang kalau waktu COVID kemarin sih ya cepat juga. Tapi kalau sekarang itu bisa 1 jam. Sudah ramai kayaknya. Jadi selisih waktu yang setengah jam kurang lebih itu sangat berarti buat orang-orang yang memang diburu oleh waktu ya. Apalagi kan sekarang di bandara itu agak lebih panjang waktunya kan. Betul. Ada banyak tes kita di pesawat. Siap. Oke deh, kita rehat sejenak dulu. Sudah 30 menit Pak. Tidak terasa 30 menit sudah berbincang. Dan Tribuners, jangan kemana-mana, tetap di Tribun VIP. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke, terus kembali lagi bersama saya Hasim Marfa di Tribun VIP seri ke-39 dan masih bersama dengan dua narasumber saya, Ibu Cantik, Ibu Deden, kemudian Bapak ganteng kita Pak Ismail di sini. Saya menarik ini Pak terkait teknologi tadi, canggih teknologinya, aman nggak itu untuk masyarakat kita? Iya, jadi tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ada namanya SHMS untuk menjaga struktur ini. Gitu. Jadi ini sudah didesain oleh tim desainer yang komplit ya. Jadi kita ini punya tim desainer. Jadi saya sedikit sampaikan ya Pak Hasim ya. Kalau dari sisi perencanaan kita punya tim desainer, kemudian ada mereview, ada konsultan kita dari Nippon Koi. Kemudian dilaksanakan oleh kontraktor. Saya kira kalau Wika Beton di Indonesia ini salah satu, bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara Arab, kemudian negara Asia Tenggara, Wika Beton sudah malah melintang kalau boleh dibilang. Nah, ya jadi kalau secara teoritis dan dengan faktual pelaksanaan, insya Allah ini aman gitu. Ya. Nah ini juga jalan tol kita ini sudah didesain dengan data gempa 1000 tahun Pak. Wah, iya. 1000 tahun ya. Itu Pak. Berapa generasi itu kita 1000 tahun kan? Jadi kalau dulu itu 500 tahun. Nah sekarang jalan tol ini didesain dengan 1000 tahun gitu. Jadi kalau Bapak lihat kolomnya begitu besar gitu. Ya kemudian struktur sudah pakai box girder. Insya Allah ini akan aman gitu. Nah justru kalau bicara keamanan, ya kadang-kadang justru bagaimana habit dari pengguna jalan tol. Iya, ya kita tidak baru saja kemarin agak heboh sampai muncul di medsos kan bahwa jalan tol tidak aman gitu. Misalnya jalan tol kita aman. Jadi jalan tol itu dioperasikan dengan namanya standar pelayanan minimum yang dievaluasi setiap bulanan dan ada juga per semester. Dilakukan oleh regulator dengan konsultan, itu dicek selalu gitu. Jadi kalau ada yang bilang kekesatannya jalan tol tidak aman, skid resistance-nya itu diukur setiap tahun Pak. Iya. Begitu itu tidak memenuhi, masyarakat bayar nih. Iya. Itu kenyamanan
dan keamanan. Iya, Kenyamanan jadi dan keamanan. keamanan struktur, Iya. keamanan penggunaan, Pengguna jalan, sepanjang kita mematuhi standar-standar yang ada, insya Allah aman gitu. Tapi kalau Pak Hasim mau ke bandara menggeber mobilnya 160, saya nggak jamin kalau itu. Apalagi mulus begitu, Pak. Lupa ya, jadi lupa jadinya. Dilupa jadinya, Pak. Aduh, sudah 100 lebih nih. Iya, 120. Sudah 120. Tapi memang Pak seperti di jalan lain nih, saya coba tes, Pak. Wah, mulus banget. Pak. Iya. Saya biasa Makasih lah. ingat, waduh, sudah lebih dari 100 kilo ini. 100, iya. Padahal kita di atas ketinggian ini. Iya. Betul. Itu yang yang dekat Geraha Pena itu, Iya. itu ketinggiannya sama dengan sejajar dengan lantai 4 itu. Wah. Iya. Sejajar dengan lantai 4 30 Geraha meter Pena. lebih itu, Pak. Jadi dia lebih. lantainya sendiri itu 20 meter. Iya. Kemudian kan ada bangunan-bangunan dia. Jadi topnya kita punya barrier itu 21 meter. 21 meter, wah. Jadi kalau Apalagi kan Belanda begini. iya. Tapi memang asik sekali Pak di situ. Andai kan itu dibuka untuk motor, waduh. Tapi justru bahaya, Pak. Bahaya itu. Justru bahaya. Bahaya Iya. justru, iya. Jadi sudah dihitung oleh para ahli saya kira ya, kenapa jalan tol itu tidak boleh di mix antara kendaraan mobil dengan motor. Iya, walaupun di beberapa negara kayak di Malaysia saja itu kan di mix, tapi terbatas. Iya. Siap. Ada jamnya kalau nggak Iya, salah di iya. Malaysia juga untuk pengguna motor. Siap. Ibu Deden, kemarin Pak Menteri juga nampaknya akan terus mengembangkan tol di Makassar. Ya. Kesiapan Nusantara infrastruktur sendiri untuk menyambut itu gimana? Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa memang kalau kami ini memang menganggap Makassar itu adalah base kami juga selain Jakarta. Sehingga bisa dilihat juga dari perkembangan yang kami lakukan dari mulai tol yang ada, kemudian flyover Petarani, dan juga yang akan kita siap bangun MNP tadi, dan juga memang beberapa daerah yang memang sudah pernah dibicarakan dengan kami pun akan siap jika memang pemerintah juga baik dari Pemprov maupun Pemkot itu siap sudah akan melaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau memang traffic yang memang sudah mendesak. Karena pembangunan tol ini kan salah satu adalah tujuannya adalah solusi untuk kemacetan masyarakat dan juga connecting tadi dari beberapa dot dari pelabuhan, dari kota, kemudian dari kota-kota lain yang memang simpul-simpulnya sudah padat. Nah, mungkin kita mengikuti itu ya Pak ya, sehingga yang mana yang diarahkan dari Petarani, kemudian Makassar Newport, kemudian nanti mana lagi yang ini ya kita harus siap. Karena memang keberadaan kami adalah untuk memberikan solusi terbaik kepada masyarakat Makassar. Siap. Karena kan kalau kita lihat grand design dari Makassar, kan ada banyak tuh Pak tol. Dari dulu kita dengar tol Maminasata. Kemudian ada juga tol laut nih. Di pinggir laut maksudnya Tribun Arca. Keliling laut maksudnya, tol keliling laut. Ya. Gimana Pak kalau gitu? Iya, jadi kalau kami ini kan jalan tol itu ada tiga sih sebenarnya ya skema investasinya. Ada yang ditawarkan oleh pemerintah lewat bidding, kemudian ada juga yang inisiatif dari badan usaha unsolicited, kemudian ada juga yang penugasan ditugaskan kita oleh pemerintah gitu. Nah, kalau yang dilelang oleh pemerintah, saya kira ya contoh kayak Maminasata itu, kita sudah beberapa kali dengar bahwa itu akan dilelang oleh pemerintah, tapi sampai sekarang kan belum pernah secara resmi saya kira diumumkan ya. Nah, dalam mungkin di pemerintah punya pertimbangan sendiri gitu. Nah, kalau kami sebagai badan usaha, yang mana yang ditawarkan ataupun diinisiasi oleh kita, ya tentu semua kan harus memenuhi para kriteria investasi gitu. Iya. Nah, dan untuk membuat kajian itu tentu butuh waktu, butuh proses yang cukup panjang gitu. Nah, tapi seperti Bu Deden sudah sampaikan tadi, kalau ada yang yang pemerintah siapkan untuk ditawarkan ke swasta, ya tentu kita akan ikut mengkaji itu. Iya. Siap. Saya membayangkan Pak, Bu, nanti di flyover itu nanti ibarat lingkaran semanggi di situ. Membayangkannya ada lampu-lampunya gitu ya, ada apa indahnya atau ada tempat foto-fotonya kan bahaya juga tuh langsung harus dilihat.
Karena di situ titik pertemuan semua kendaraan. Iya. Dan itu kan Karena gitu. jalur nasional Iya. semua di situ. Iya. Ya, sebenarnya memang idealnya persimpangan tidak sebidang Tidak itu sebidang. ada kuping-kupingnya gitu. Iya. Nah, sekarang persimpangan kita tidak ada kupingnya. Gitu. Iya. Kenapa? Karena memang untuk buat itu tadi ya saya kira lahan yang dibutuhkan begitu Cukup luas. Ya, lebih luas. Nah, mungkin ke depan suatu waktu bisa aja itu di apa? Kan ini kan masih sangat memungkinkan untuk ditambahkan. Ya betul. Hanya memang lahannya yang tidak tersedia. Ya. Sehingga memang konsep jalan tol kita sekarang yang terhubung jalan tol yang existing kemudian ke jalan layang itu adalah perpanjangan gitu. Jadi bagaimana orang dari jalan tol itu tidak mix lebih cepat ke jalan lokal gitu. Siap. Nah, terkait ini Pak, kemarin juga kan sempat viral ini. Tol naik nih setelah adanya tol layang. Gimana Pak itu? Iya. ini pertanyaan berat juga di ini. sore hari. saya minum dulu kalau gitu Mas kalau itu. Sorry saya agak. Kalau saya baca Pak ini pertanyaan netizen ini. Gimana terkait itu? Bisakah Pak dikurang-kurang dulu nih? Iya. Nah, Selain cerita tentang investasinya ya. Iya. Ya jadi kan Pak Hasim tadi sudah bilang bahwa jalan tol ini kan kita cukup nyaman, kita sudah menghemat waktu gitu. Nah, kemudian investasi jalan tol ini kan diinvestasi dengan nilai yang tidak sedikit. Petaran itu kemarin 2,3 triliun gitu. wah. Iya. Untuk 2,3 Setengah APBD kilometer ya. Makassar. Nah, setengah APBD Makassar. 2,3 Setengah PBD Makassar. 2,3 triliun itu kan adalah cost yang dikeluarkan oleh badan usaha untuk investasi dan itu tentunya. Jadi ada kewajiban kita pengembalian pinjaman. Kemudian ke depan kita harus merawat jalan ini sehingga seperti nyaman yang kita rasakan itu akan terus nyaman sampai dengan ya 100 tahun ke depan gitu. Oh iya. Ini harus dipelihara dan itu tentu cost-nya juga tidak sedikit. Nah, sehingga memang ketika ada jalan tol kita bangun, memang kompensasinya ke badan usaha itu ada dua, ada tarif, kemudian ada masa konsesi, gitu. Nah, inilah yang ada kemarin. Jadi memang tarif tol itu ada 3, Pak Hasim, Bu Deden. Jadi tarif tol itu pertama adalah pemberlakuan tarif baru karena adanya pembangunan ruas baru. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian berkala berdasarkan inflasi. Itu sekali dalam 2 tahun. Kemudian ada juga yang beberapa kali terjadi ini akibat karena integrasi dari beberapa ruas menjadi satu sistem. Jadi misalnya dulu orang membayar 2 kali, tinggal sekali, sehingga tarif di gerbang tol itu berubah. Gitu. Nah, kalau yang kemarin kita di bulan Mei itu tarif tol karena pemberlakuan tarif baru jalan tol yang di Pangeran Petarani. Kebetulan karena tidak ada gerbang tol baru di sana, karena memang diintegrasi juga sistemnya. Jadi dibayarnya itu di gerbang-gerbang tol existing gitu. Jadi kan ada juga yang bilang kenapa tidak ada gerbangnya di situ gitu. Ya memang konsepnya yang sudah dibuat studinya dari awal ya seperti itu, tidak ada gerbang tol. Iya. Sebenarnya lebih asik gitu Pak kalau tidak ada gerbang di situ. Iya, kita menghindari berhenti, Pak. Supaya tidak ada kemacetan juga. Iya. Bahkan di Jabodetabek jalan tol yang dulunya ada beberapa investor badan usahanya berbeda-beda. Kalau kita sini kan kebetulan masih satu holding ya Bu Deden ya. Iya, jadi bisa terintegrasi lah antara MMM kalau di sana diintegrasi berbeda kemana nih? Marah nanti di sana. Tapi itu sudah dilakukan, sudah dilakukan. Siap. Oke. Kita lanjut ini Pak terkait itu. Apalagi kira-kira pengembangannya Ibu Deden? Setelah itu adakah lagi tidak pengembangan dari Nusantara Infrastruktur sendiri untuk tol-tol di Makassar? Untuk saat ini baru itu sih Pak. Ya, kita masih konsentrasi untuk Makassar Newport. Jika memang semuanya sudah selesai, malah kita mendapatkan amanah agar dapat dioperasikan seperti yang tadi Pak Is sampaikan di awal 2023. Sehingga mungkin groundbreaking ya istilahnya apa sih, tanda jadi kita membangun itu harus dilaksanakan ya. Semoga insya Allah beres semuanya ya sebelum penutupan akhir tahun. Untuk saat ini di Makassar baru itu sih. Siap. Selain itu Pak, keunggulan yang lain di tol yang dibangun dan yang sudah existing sekarang itu Pak, kira-kira apa lagi? Ya,
Jadi kan tadi saya sudah sampaikan beberapa ya. Kemudian kita juga ini yang pertama kita mau memaksimalkan resource dari lokal. Jadi karyawan kita itu 100% lokal, ya. Kecuali ada direksi satu ya dari ini. Kemudian Ismail juga lokal nih. Lokal. Saya lokal. Ini benar-benar original kalau 1000%. Iya. Nah, kemudian kita juga ini adalah salah satu badan usaha yang mendevelop sistem sendiri. Jadi kalau Bapak lewat di gerbang tol itu, semua sistem peralatan itu didevelop oleh anak-anak Makassar gitu. Anak-anak lorong kalau Pak Dani bilang kan. Kita develop sendiri, dan beberapa inovasi yang kita lakukan itu kita ikutkan dalam kompetisi namanya OPEXCON, Pak. Internasional ini. Dalam ajang internasional. Nah, itu kita 2019 dapat Gold Award, kemudian tahun 2020 dapat Silver. Nah, sekarang kita lagi ikut nih, mudah-mudahan dapat Gold lagi. Dapat Gold lagi. Iya. Nah, kemudian yang lain saya kira kepedulian kita terhadap lingkungan. Kita baru saja dapat penghargaan dari pemerintah kota sebagai Green Toll Road. Gitu. Green Ya, karena infrastruktur. Green infrastruktur. Nah, kemudian kita juga, jadi jalan tol ini sehari-hari itu dioperasikan oleh kurang lebih 300 petugas tenaga kerja gitu. Kita dalam 3 tahun terakhir zero fatality, zero accident gitu. Zero accident. Iya. Kita dapat penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi hal-hal ini saya kira menjadi apa? Itu tadi kembali lagi saya cukup narsis dengan itu gitu. Karena ya ini kita anak-anak Makassar yang ketika diberi kesempatan bisa tonji gitu kan. Menjadi inovatif ya, Iya. semua inovatif dan kreatif dari memang anak-anak Makassar sendiri. Iya, karena kemarin kan pengusaha lokal juga terbantu. Iya. Dari pembangunan tol itu. Betul. Berapa ribu kan yang dikaryakan? Iya, subkon dan itu dan apa? Jadi konsultan kita yang dari Nipponko dari Jepang itu begitu datang saya sampaikan bahwa saya ini meng-hire lokal anak-anak Unhas gitu, kayak universitas di Makassar ini gitu. Saya sama-sama dengan orang Jepang ini. Selesai proyek saya tanya, bagaimana anak-anak saya ini gitu, dan dua jempol dia kasih gitu. Makanya dengan ada proyek baru lagi, saya kira anak-anak yang kita taruh kemarin di situ, anak-anak muda yang masih sangat fresh ini, insya Allah sudah siap untuk diberi tanggung jawab lebih gitu. Untuk gabung lagi. Siap. Saya menunggu ini Bu Deden untuk menjadikan Makassar ini punya tol, tapi cantik bisa. Seperti kita punya tema juga namanya dalam kampanye kita untuk CSR, Jalan Tol Peduli. Nah, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dipimpin oleh Pak Ismail di sini untuk benar-benar membantu masyarakat dari sisi pendidikan, kesehatan, kesosialisasian. Apalagi selama masa pandemi ini kita membuat beberapa program CSR ya dengan kampanye Jalan Tol Peduli. Jadi tidak hanya memberikan solusi kemacetan, tapi kita juga peduli kepada kesejahteraan masyarakat di sekeliling tol kita. Iya. Termasuk dalam 3 tahun terakhir ini kita kan di Makassar ini kan tidak ada rest area ya, kan jalan tol kita masih pendek gitu. Tapi kita melihat satu opportunity di sana bagaimana memberdayakan orang sekitar. Jadi ada area di sana saya bangunin mart, kemudian rekrut orang lokal untuk jaga. Ya. Kemudian kita bikin warung makan di situ, ada warkop, ada cuci motor, ada tambal ban. Kita anak-anak di situ kita ajak, ada anak area ala-ala ya, iya, Pak. ala-ala gitu ya, Ala-ala. anak yatim di situ kita panggil ke situ gitu. Nah, saya bilang ke teman-teman, suatu waktu saya diajak ngopi sama teman-teman polisi di situ, bagus ini Pak Ismail katanya. Saya bilang, ini Pak, ini proyek amal. Gitu. Jadi saya membantu bapak-bapak polisi ini bagaimana mereduce orang berpikir yang bukan-bukan gitu. Iya. Jadi kalau dulu Bapak misalnya ada 30 orang sekitar sini yang berpikir tidak karena tidak ada aktivitasnya. Sekarang 12 orang saya sudah taruh di sini nih. Sudah ada aktivitasnya, ada penghasilan. Mereka tidak mikir macam-macam lagi gitu. Nah, kalau ini semua di copy paste dengan orang-orang yang lain, saya kira ini menjadi satu kontribusi kita buat kota ini. Siap. Tidak terasa nih, kita sudah Pak, 1 jam kita sudah ngobrol. 1 jam. Iya. Oke, tidak terasa banyak sekali ya, masih harusnya dibicarakan dalam episode berikutnya. Saya menunggu untuk Pak tol selanjutnya. Iya, insya Allah kan
jalan tol ini kan ya seperti saya bilang tadi bahwa ini adalah satu sistem dengan jaringan jalan yang lain ya, yang tidak bisa berhenti di sini. Gitu. Tapi ke depan tentu ya kita bersama-sama dengan pemerintah akan melihat peluang-peluang, opportunity apa yang ada untuk kita masuk ke sana gitu. Tapi tentu kalau ditanya yang mana gitu, ya tentu belum bisa ada konklusinya belum ada. Gitu, ya. Siap. Oke, Tribuners, terima kasih sudah menonton kita ini. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih Pak. Selamat sore dan sehat, sudah datang. Sehat semua. Selamat datang di Makassar juga lagi ya. Pasti akan kembali lagi. Sering-sering ke Makassar nih. Siap. Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan dari pengelola tol di Makassar. Semua tol di Makassar. 20 km lebih ya Pak. Iya. Dan sudah memberikan semua informasi terkait bahwa tol Layang Veteran ini aman, kemudian itu diawasi secara berkala, kemudian sudah diberitahukan juga mengapa harus naik tarifnya. Ada kenyamanan, ada harga tentunya, dan itu sudah dijelaskan oleh Pak Ismail. Dan kita tunggu lagi bagaimana tol selanjutnya dan dari Nusantara Infrastruktur, dan terima kasih sudah bergabung bersama kami Bu. Sama-sama. Kami sangat bahagia sudah hadir di Tribun tentunya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners.